Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wal khairi wa syarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Sohibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'atum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Mahasiswaku tercinta dan para anggota masyarakat yang setia mengikuti unggahan-unggahan dari video-video saya yang ingin memperdalam dan memperluas wawasan pengetahuan hukumnya. Kali ini saya ingin menyampaikan materi yang telah disampaikan di kelas ya, diunggah kembali di dalam bentuk video ini untuk para mahasiswaku ya, supaya lebih mudah dalam mengingat kembali materi yang telah disampaikan di dalam kelas dalam menghadapi ujian tengah semester ya. Sebelumnya yang belum silahkan like, subscribe ya, share dan komen. Dan bagi yang ingin bertanya silahkan untuk menulis di kolom komentar di bawah. Kali ini Bapak akan menyampaikan tentang ya, di materi hukum pidana khusus ini yang pertemuan ke-6 ya, Bapak menyampaikan pelanggaran berat hak asasi manusia atau HAM ya. Pelanggaran berat hak asasi manusia ya, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Selanjutnya disingkat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ya. Dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ya. Selanjutnya bisa disingkat Undang-Undang tentang Pengadilan HAM ya. Pengertian daripada hak asasi manusia itu dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia ya. Adapun jenis pelanggaran hak asasi manusia itu adalah yang pertama adalah pelanggaran HAM berat, yaitu merupakan pelanggaran HAM yang bersifat berbahaya dan mengancam nyawa manusia. Contohnya kejahatan genosid dan kejahatan kemanusiaan. Yang kedua adalah pelanggaran HAM ringan, merupakan pelanggaran HAM yang tidak mengancam jiwa manusia, tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditangani. Contoh pelanggaran HAM berat yaitu ada kerusuhan Tanjung Priok tahun 1984, penculikan aktivis politik tahun 1998, peristiwa Trisakti dan Semanggi tahun 1998 dan 1999, kasus terbunuhnya Marsina 1994, kasus Munir tahun 2004, kasus bom Bali tahun 2002, kasus Dayak dan Madura tahun 2000. Jadi pelanggaran HAM berat itu meliputi apa saja ya. Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ada dua kategori. Yang pertama yaitu kejahatan genosid, yang kedua adalah kejahatan terhadap kemanusiaan.
Kita bahas dulu yang pertama, kejahatan genosid. Apa itu kejahatan genosid? Ya, yaitu perbuatan yang dilakukan untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok. Contohnya, pembantaian bangsa Helvetia oleh Julius Caesar pada abad ke-1 sebelum Masehi. Kemudian kejahatan genosid ini berbeda dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ya. Perbedaannya adalah korban kejahatan genosid ditetapkan sebagai bagian dari 1 dari 4 kelompok, yakni bangsa, etnis, ras, atau agama. Sedangkan para korban kejahatan terhadap kemanusiaan adalah biasanya warga negara dan penduduk sipil. Kita lihat pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ya. Kejahatan genosid adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama dengan cara 1. Membunuh anggota kelompok. 2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok. Yang ketiga, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagiannya. 4. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok. Atau yang kelima, memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok lain. Selanjutnya pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 juga menjelaskan tentang kejahatan terhadap kemanusiaan, ya. Yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik, yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa 1. Pembunuhan, 2. Pemusnahan, 3. Perbudakan, dan 4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa. Yang kelima, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional. Yang keenam, penyiksaan. Yang ketujuh, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara. 8. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. 9. Penghilangan orang secara paksa, atau 10. Kejahatan apartheid. Apa itu apartheid ya? Mungkin sudah ada yang tahu para mahasiswa. Apartheid adalah sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan dari sekitar awal abad ke-20 hingga tahun 1990. Dapat berupa kebijakan atau peraturan yang memisah-misahkan kelompok berdasarkan ras dan suku. Politik apartheid mulai muncul pada 1930 di Afrika Selatan, yang kala itu dikuasai oleh pemerintah Inggris, yang mana hal ini membuat Afrika Selatan terbagi menjadi 2 wilayah, yakni Cape Town yang dikuasai oleh koloni Inggris, dan Pretoria serta Johannesburg yang dikuasai oleh para warga Amerika. Politik apartheid ditentang baik di Afrika Selatan maupun di seluruh dunia
karena melakukan diskriminasi rasial terhadap orang kulit hitam Afrika Selatan yang kesulitan menempuh pendidikan, mendapat pekerjaan, dan menggunakan fasilitas umum yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Namun pada tanggal 21 Februari 1991 di hadapan sidang Parlemen Afrika Selatan, Presiden Frederick Willem de Klerk mengumumkan penghapusan semua ketentuan dan eksistensi sistem politik apartheid. Dampak positifnya adalah di Afrika Selatan, masyarakat kulit hitam dan masyarakat kulit putih dapat hidup berdampingan tanpa ada pembatasan rasial lagi, ya. Menyebar faham antirasialisme di dunia internasional dan munculnya kesetaraan antara kaum kulit hitam dan kaum kulit putih di seluruh dunia, ya. Bahkan kulit hitam ini banyak yang berprestasi, ya, di bidang olahraga misalnya, ya, mereka banyak yang menjadi juara dunia, ya. Bidang olah vokal atau seni-seni yang lain, ya, termasuk di bidang peragaan busana, kita tahu ada misalnya Naomi Campbell, ya, itu peragawati kulit hitam yang hebat, ya. Kita lihat sekarang kejahatan genosid di Indonesia. Ada contohnya, ada beberapa, ya. Yang pertama, peristiwa geger pecinan Batavia atau tragedi Angke pada tahun 1740 oleh kebijakan keras Gubernur Jenderal VOC saat itu, Adrian Falkenir, ya, untuk mengurangi populasi etnis Tionghoa di Batavia. Selain karena persaingan dagang antara Inggris dan Belanda juga menjadi penyebab para imigran Tionghoa di Batavia diperas dan diperlakukan tidak adil. Hal itu membuat etnis Tionghoa melakukan pemberontakan. Konflik semakin membesar ketika muncul isu bahwa masyarakat Tionghoa berencana melakukan kebrutalan kepada penduduk pribumi. Isu tersebut dimanfaatkan oleh Falkenir untuk mengadakan sayembara, di mana orang yang berhasil memenggal kepala orang Tionghoa akan diberi hadiah yang besar. Pembantaian pun terjadi dengan menewaskan 10.000 lebih etnis Tionghoa dan lebih dari 700 rumah mereka dijarah dan dibakar oleh VOC. Itu yang pertama. Yang kedua, genosid pembangunan jalan raya pos atau jalur pantura tahun 1808 sampai 1811. Pembangunan jalan raya pos atau jalur pantura dibangun atas perintah Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels. Jumlah korban meninggal pada saat pembangunan Jalan Anyar Panarukan sepanjang 1000 km lebih diperkirakan mencapai 12.000 jiwa. Adapun pembangunan jalan tersebut adalah untuk memudahkan mobilisasi hasil bumi dan mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris. Perintah tangan besi Daendels memaksa banyak pribumi bekerja tanpa henti. Penyebab banyaknya korban yang meninggal adalah kurangnya pasokan makanan hingga penyakit malaria. Selain itu, dikuburnya para korban meninggal secara tidak layak juga membuat penularan penyakit yang membuat semakin banyak lagi korban yang berjatuhan. Itu. Peristiwa genosid yang ketiga adalah peristiwa Mandor atau insiden Pontianak tahun 1943 sampai 1945, ya. Merupakan pembantaian tanpa batas atas etnis dan ras oleh tentara Jepang di Mandor, Kalimantan Barat. Penyebabnya adalah Takeitai atau polisi rahasia Jepang mendengar bahwa akan ada rencana pemberontakan terhadap Jepang yang merupakan reaksi atas kebencian rakyat terhadap pendudukan Jepang
yang memaksa mereka bekerja tanpa henti dan disiksa. Kabar tersebut langsung direspon oleh pemerintah militer Jepang di Pontianak dengan melakukan penangkapan terhadap penguasa lokal, tokoh masyarakat, kaum terdidik, serta pelajar dan rakyat dari berbagai kelompok. Penangkapan dimulai sejak September 1943 sampai awal tahun 1944. Akibatnya diperkirakan 21.000 orang tewas dalam peristiwa tersebut. Mayat-mayat mereka kemudian dimakamkan dalam satu kuburan massal. Keempat, pembantaian Westerling dilakukan oleh pasukan elit Belanda di bawah pimpinan Raymond Pierre Paul Westerling di Sulawesi Selatan pada akhir tahun 1946 sampai awal tahun 1947 yang diperkirakan menewaskan 40.000 orang. Peristiwa ini terjadi akibat teror yang dilakukan oleh para pejuang di Sulawesi Selatan kepada tentara Belanda. Menjawab teror tersebut, Belanda yang belum mengakui kemerdekaan Indonesia memerintahkan Westerling untuk melawan para pejuang di Sulawesi Selatan itu. Dan Westerling pun langsung memerintahkan pasukannya untuk membunuh penduduk yang dicurigai sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia. Kemudian kelima, pembantaian G30S. Peristiwa yang terjadi pada 30 September 1965 atau 1 Oktober 1965 ini mengakibatkan 6 jenderal TNI Angkatan Darat serta 1 ajudan dari Jenderal A.H. Nasution tewas terbunuh. Akibatnya terjadilah pembantaian terhadap orang-orang yang diduga sebagai komunis di Indonesia hingga mencapai 500.000 jiwa. Sedangkan Panglima RPKAD, ya, singkatan dari Resimen Para Komando Angkatan Darat, yang sekarang disebut Kopassus, Sarwedi Wibowo, yang mendapat perintah dari Soeharto untuk menumpas G30S, menyebut operasinya di Jawa dan Bali memakan korban hingga 3 juta jiwa. Baik, kita masuk sekarang kepada unsur-unsur tindak pidana pelanggaran HAM berat. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ya, di pasal 36 sampai dengan 42 mengatur, ya, yang pertama, setiap orang, baik orang perseorangan dan atau kelompok orang, ya, baik sipil maupun militer maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual yang melakukan pelanggaran berat atas HAM sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenakan sanksi hukum pidana berupa pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara. Ya. Pengadilan HAM di Indonesia ada, ya, ada di Indonesia itu pengadilan HAM, ya, yaitu pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat yang berada di lingkungan peradilan umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, Komnas HAM adalah lembaga yang berwenang menyelidiki pelanggaran HAM yang berat. Kiranya itu yang dapat Bapak sampaikan kepada kalian semua para mahasiswa. Jadi intinya HAM berat itu adalah yang membahayakan terhadap nyawa, ya. Yang membahayakan terhadap nyawa disebut, ya, melanggar dengan HAM berat. Apabila tidak melanggar atau tidak membahayakan nyawa, tidak merampas nyawa, maka biasanya tergolong dengan pelanggaran HAM yang ringan. Apabila ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Nanti Bapak akan menjawab, ya. Semoga ujian tengah semester kalian nanti berjalan dengan baik dan kalian bisa mendapatkan nilai yang cukup memuaskan. Lebih kurangnya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe,
comment, and share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.